Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, serta sahabat-sahabat dakwah yang saya kasihi. Pertama-tama, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah berkahi ini. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat dan semua pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua termasuk dalam umat beliau yang selamat dan mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Don Tapscott, seorang perhati perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Amerika Serikat, dalam bukunya yang berjudul The Digital Economy, Promise and Peril in the Age of Network Intelligence, menyatakan bahwa perkembangan ekonomi dunia sedang mengalami perubahan dari arah dinamika masyarakat industri yang berbasis pada baja, kendaraan dan jalan raya ke arah dinamika masyarakat ekonomi baru yang dibentuk oleh silikon, komputer dan jaringan. Artinya bahwa pada era kita sekarang ini, mau tidak mau kita digeluti dengan digitalisasi dalam segala aktivitas kita, terlebih masalah ekonomi. Apalagi kita umat muslim ini tidak terlepas dengan ekonomi syariah. Sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa itu ekonomi syariah? Ekonomi syariah merupakan satu sistem yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam berdasarkan Al-Quran, hadis sunnah, ijma dan qiyas, yang bertujuan untuk membedakan prinsip ekonomi konvensional dengan pengelolaan ekonomi yang berpedoman pada nilai-nilai Islam dalam mengambil sebuah hukum, misalnya masalah jual beli. Sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu nggak sih apa itu jual beli? Jual beli sendiri banyak terjadi di pasar-pasar, bahkan di dunia maya. Seperti contohnya jual beli online. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada pula transaksi. Tapi menurut Wahb Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatu, ma qabalatan syai'in say, tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam hal ini baik barang dengan barang, barang dengan uang ataupun uang dengan uang. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, illa kecuali ang takuna tijaratan ang taradum minkum, jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Innallaha kana bikum rahima, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Imam Ibnu Katsir menjelaskan seakan-akan Allah berfirman, janganlah kalian melakukan sebab-sebab yang diharamkan dalam mencari harta, kecuali dengan perniagaan yang disyariatkan, yang terjadi dengan saling meridhoi antara penjual dan pembeli. Maka lakukanlah hal itu dan jadikan hal itu sebagai dasar dalam memperoleh harta benda. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi, an Abi Sa'id Al-Khudri yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal bay'u an taradi, rawahul Ibnu Majah. Abi Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu berdasarkan suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana dengan transaksi jual beli secara online? Dalam hal ini boleh melakukannya, tapi ingat dengan asas kejujuran. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tajirul aminu sadiqul muslim ma'as suhada wa fi riwayah ma'an nabiyina was-sadiqina was-suhada yaumal qiyamah. Rawahul Ibnu Majah wal Hakim wad Daruqutni wa khairuhum. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang syidik dan orang-orang mati syahid pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim, Daruqutni dan lainnya.
Masya Allah, begitu mulianya para pedagang ini sampai-sampai dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang syidik dan orang-orang yang mati syahid. Maka dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa Al-Quran dan hadis memiliki peran penting dalam pelaksanaan ekonomi syariah yang berlandaskan ekonomi syariah sesuai ajaran Islam. Sahabat dakwah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup dan kesimpulan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita semua untuk memanfaatkan kecanggihan teknologi ini untuk memperkuat ekonomi syariah yang berlandaskan ajaran Islam dan menjadikan ekonomi Islam sebagai pilihan untuk memenuhi semua kebutuhan ekonomi dan keuangan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjadi hamba yang diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, unzur maqala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.